Baik, saya mulai tentang perkuliahan metodologi penelitian ya. Sekali lagi bahwa metodologi penelitian ini 3 SKS sebagai syarat untuk mengambil skripsi. Ya, kalau di kampus-kampus lain mungkin ada juga yang mensyaratkan bahwa metodologi penelitian paling tidak nilainya bisa A ataupun B ya. Kemudian apa itu metodologi penelitian? Itu metodologi penelitian itu ilmu ya. Ilmu tentang metode atau cara penelitian ya. Di mana kegiatannya secara ilmiah ya. Secara ilmiah untuk apa? Di sini dalam rangka mencari jawaban atas sebuah permasalahan. Ya. Ini secara logis dengan didukung oleh fakta atau data empiris. Jadi, apa? Ketika kita ingin melakukan penelitian, itu sebenarnya menjawab problem tertentu. Sebagai contoh, misalnya kita orang pendidikan itu harus tahu permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan. Kalau mahasiswa sebelumnya sudah melakukan observasi, ya pada magang 1, magang 2, magang 3 bahkan, itu nanti akan menemukan sebuah masalah-masalah. Sebagai contoh misalnya masalah yang ada di kelas. Oh, siswanya ramai, kemudian banyak yang ngantuk misalnya ya. Kemudian ada siswa yang mungkin tidak memperhatikan penyampaian dari gurunya, itu adalah masalah-masalah dalam kelas. Nah, metodologi penelitian pendidikan ini ilmu yang mengkaji tentang caranya bagaimana sebuah metode bisa melakukan penelitian misalnya di bidang pendidikan. Jadi ilmu yang mengkaji tentang cara melakukan penelitian di bidang pendidikan itu adalah metodologi penelitian pendidikan. Nah, target dan luaran mata kuliah ini itu adalah mahasiswa harapannya bisa mampu atau membuat proposal penelitian. Yang pertama, proposal penelitian itu terdiri atas bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 itu biasanya berisi pendahuluan, bab 2 berisi tentang kajian teori atau pustaka, bab 3 tentang metode penelitiannya ya. Nah, nanti penelitiannya apa saja? Nah, targetnya dalam mata kuliah 1 semester ini Anda bisa mengetahui tentang bagaimana kita melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK. Ya, bagaimana kita bisa melakukan penelitian eksperimen. Ya, bagaimana kita bisa melakukan penelitian ex post facto ataupun melakukan penelitian research and development. Ini target luarannya di dalam pembelajaran kali ini. Ya. Jadi nanti semua mahasiswa yang tergabung di kelas ini mengambil mata kuliah metodologi penelitian pendidikan itu paling tidak bisa membuat ini proposal penelitiannya bisa dibuat. Makanya kita berharap nanti di akhir semester ini Anda bisa mengumpulkan tugasnya. Tugas akhirnya kemungkinan besar adalah proposal penelitian. Ya. Nah, proposal penelitian itu nanti metodenya pakai apa saja kita bebaskan karena di mata kuliah ini nanti kita jelaskan apa itu PTK, penelitian tindakan kelas, apa itu eksperimen, apa itu ex post facto, R&D, dan penelitian-penelitian yang lainnya. Ya, itu jadi target luarannya bisa seperti itu. Makanya kenapa kok tadi di awal saya sampaikan bahwa ketika belum mengambil mata kuliah metodologi penelitian berarti belum bisa mengambil mata kuliah skripsi, itu karena Anda tidak tahu nanti bagaimana toh cara melakukan penelitian PTK itu, bagaimana toh cara melakukan penelitian eksperimen, bagaimana melakukan penelitian
ex post facto atau R&D dan seterusnya. Nah, ini kita bahas di dalam satu semester ini. Harapannya nanti ketika Anda skripsi mau dengan penelitian apapun, itu Anda bisa tahu cara-caranya, metodenya bagaimana, cara mengambil datanya bagaimana, cara analisis datanya bagaimana. Nah, itu di dalam satu semester ini kita coba akan pelajari. Ya. Nah, bentuk pembelajarannya ini ada 3 ini, ada teori, ya teori kita seperti ini, memang nggak ada praktikum ya, 3 SKS ini. Kemudian ada UTS, ujian tengah semester, sama ujian akhir semester. Nah, di dalam teori nanti juga ada akan tugas-tugas ya, tugas-tugas terkait dengan metodologi penelitian pendidikan. Kemudian ada UTS-nya juga, kemudian ada ujian akhir semester. Oke. Nah ini bentuk penilaiannya. Penilaiannya itu ada tugas-tugas terstruktur dan mandiri. Contoh misalnya tugasnya apa saja? Tugasnya misalnya mencari referensi perkuliahan atau referensi tentang metode penelitian. Itu nanti di dalam tugas-tugas ini. Tugasnya membuat bab 1 dalam penelitian. Itu tugas-tugas ini. Nah, kemudian nanti ada ujian tengah semester tentunya dan ujian akhir semester 30%, kemudian ada presensi juga masih ada. Nah, walaupun ini mata kuliahnya adalah mata kuliah online atau daring ya, nanti ada presensi online-nya juga. Jadi mahasiswa yang belum tergabung di Google Classroom silahkan bergabung, kemudian mengeklik tugas yang di sana adalah di absensi, klik hadir. Nah, ini sumber referensinya, silahkan ada Bock and Goal, ini tahun 1983, itu desain penelitian judulnya. Kemudian punyanya Suharsi Arikunto, penelitian tindakan kelas, ini dari penerbitnya Bumi Aksara, silahkan cari. Punyanya Sugiono, itu 2010, tentang penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, ini dari penerbit Alfabeta. Dan saya sendiri juga ada dari 2018 tentang metode penelitian tindakan kelas, eksperimen, dan R&D. Sama dari Alfabeta juga. Silahkan Anda mencari, saya tidak mewajibkan salah satu, silahkan nyari ya yang terkait dengan ini. Karena di dalam skripsi nanti paling tidak itu harapannya bisa Anda membaca referensi bisa 10 buku minimal untuk melatih Anda untuk apa? Untuk sering membaca. Kalau sudah masuk ke skripsi, itu Anda mau tidak mau harus membaca. Ya, kalau tidak membaca, Anda sulit menuangkannya di dalam skripsi. Ya, oke. Ini bukunya punyanya Prof. Sugiono, metode penelitian kuantitatif kualitatif R&D. Kemudian punyanya Suharsi Arikunto tentang PTK. Kemudian yang punya saya juga ada itu metode penelitian tindakan kelas, eksperimen, dan R&D. Oke, itu silahkan. Nah, ini ada yang kenal nggak ini? Oke, kenal. Ya. Oke, ada yang apa? Silahkan nanti mencari referensi lainnya. Nah, oke, para mahasiswa, apa? Silahkan Anda untuk apa? Tugasnya adalah bentar.